Halo, selamat malam Marianti Resvita Loda. Oke, kita mulai ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan khusus untuk Marianti Resvita, selamat datang, selamat bergabung. Saya baru lihat soalnya. Ya mungkin ini kalau boleh tahu ini dari mana nih info tentang MBA? Shalom juga Kak, dari Sumba Timur Kak. Oh, dari Sumba Timur, dari Yabes kayaknya ya. Iya Kak. Oke. Oke, hari ini sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara MBA hari ini. MBA hari ini kita masih meneruskan seri Kristologi. Nanti di bulan Agustus kita akan lanjut di seri Eklesiologi. Nah, seri hari ini kita membahas tentang kebangkitan Kristus. Kita sudah membahas tentang inkarnasi Kristus, kita memahami betapa perlunya inkarnasi, dan minggu lalu kita belajar tentang penebusan, apa arti penebusan Kristus, betapa pentingnya penebusan Kristus itu di dalam berita Injil, bahwa ketika kita tidak menyampaikan berita penebusan di dalam Injil, kita kehilangan inti daripada berita Injil itu sendiri. Nah, salah satu berita yang tidak boleh juga dilupakan di dalam berita Injil itu adalah berita kebangkitan. Kalau kita kehilangan berita kebangkitan, kita mungkin akan menjadi kurang, bukan mungkin lagi, ini akan menjadi kurang di dalam berita kita, akan menjadi berita yang hanya sepotong, tapi kita tidak mendapatkan pemahaman yang utuh mengapa kita harus beriman pada Kristus dan betapa besarnya pengharapan yang ada di dalam berita kebangkitan itu. Nah, maka kita akan mempelajari tentang berita kebangkitan Kristus, kita memahami secara biblika dan juga secara sistematika. Karena memang ini hanya membahas tentang dasar-dasar iman Kristen, tentu kita akan banyak juga merenungkan, merefleksikan dari bahasan kita hari ini. Nah, hari ini kita akan mulai dan saya minta saudara Yabes bisa pimpin kita dalam doa, silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Kami bersyukur untuk napas hidup yang Tuhan percayakan untuk kami nikmati hingga pada detik ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan belajar bersama tentang akan kebenaran Tuhan. Biarlah itu boleh jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan berguna untuk masa depan kami masing-masing Tuhan. Ya kamu di surga, hidup dan kehidupan kami selanjutnya kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan. Ini doain harapan kami serta kemohon ampun atas segala dosa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, seperti biasa saya share itu. Hari ini kita akan membahas tentang kebangkitan Kristus. Kita akan melihat dari sudut fakta-faktanya, kita melihat juga dari nubuatannya, kita akan melihat juga dari maknanya. Nah, nanti kita juga akan ada pengumuman tentang tema-tema apa yang ada di dalam bulan Agustus. Minggu depan kita masih seri Kristologi dan itu seri terakhir. Nah, kita akan membahas tentang seri Kristologi tema kebangkitan Kristus. Seperti biasa kita akan memahami dulu dari fakta-fakta kebangkitan Kristus. Fakta-fakta ini untuk apa sih? Dalam slide ini kita akan mempelajari hal-hal yang mendasar yang menjadi pegangan kita ketika kita mau memahami kebangkitan Kristus dalam slide-slide selanjutnya. Kalau kita tidak memahami bagian-bagian ini, mungkin kita akan banyak miss dengan hal-hal yang ke depan. Mungkin kita akan bisa menjadi berdebat dan sebagainya. Dan kita akan melihat fakta-fakta dari kebangkitan Kristus terlebih dahulu supaya kita menjadi orang yang bisa secara dasar memahami tentang kebangkitan, dan baru kita akan lanjut sampai di slide berikutnya. Nah,
kita perlu mengetahui dulu bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sebuah peristiwa nyata. Dan itu bukan suatu perumpamaan, itu bukan suatu ilustrasi. Jadi ini merupakan sebuah kebangkitan Kristus. Ini merupakan sebuah peristiwa nyata. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali orang-orang memberitakan kebangkitan Kristus, tapi mereka percaya itu hanyalah hanya sebagai perumpamaan saja. Kebangkitan Kristus itu hanya sebuah ilustrasi untuk membangkitkan kita, atau ya sebagai sesuatu berita-berita perumpamaan lah, berita-berita yang hendak menginspirasi kita dan sebagainya. Tapi justru ini adalah suatu peristiwa yang nyata, suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, peristiwa yang benar-benar bahkan sudah dinubuatkan. Nanti kita akan bahas nubuatannya. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang benar-benar pernah ada di dalam sejarah. Dan ini benar-benar menjadi peristiwa yang kata beberapa orang itu sebagai titik tolak perubahan sejarah. Kalau kebangkitan tidak pernah terjadi, tidak mungkin ada sejarah-sejarah yang kita akan lihat di dalam kekristenan. Tidak mungkin akan ada misionaris-misionaris dan sebagainya. Jadi kebangkitan Kristus merupakan peristiwa nyata dan bukan merupakan suatu ilustrasi atau perumpamaan. Terbukti dari, pertama kita lihat dari kubur yang kosong. Jadi kita banyak akan membaca kebangkitan Kristus kan itu terbukti dari kubur Kristus yang kosong. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Dan yang paling unik di antara itu adalah letak dari kain lenan yang membungkus Kristus. Kita coba lihat di Yohanes 20 ayat 7. Yohanes 20 ayat 7. Jadi ini sifatnya pendalaman Alkitab ya. Jadi Yohanes 20 ayat 7. Kita lihat di situ dikatakan jadi Simon Petrus datang ke kubur dan dia tertarik dengan melihat kain kapan yang terletak di tanah, dan menariknya adalah kain peluh itu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Jadi waktu Petrus datang, letak kain itu sudah berubah. Letak kain di mana Tuhan Yesus itu dibaringkan dan letak kain yang harus ada di tepat dekatnya kepala Yesus itu tidak di tempatnya. Jadi ini salah satu kesaksian yang sebenarnya menguatkan tentang berita kebangkitan Kristus. Jadi kalau kita memberitakan kebangkitan Kristus, kita salah satu tunjukin bahwa letak kainnya berubah dan kuburnya kosong. Jadi dan ini orang-orang pertama yang lihat ini. Kan orang pertama kan sebenarnya yang lihat itu kan para petugas. Tapi para petugas kan menyangkal bahwa Yesus itu ada orang-orang datang gitu. Para petugas menyangkal bahwa Yesus itu bangkit. Itu diambil kuburnya, mayatnya. Kalau diambil mayatnya, saya pikir itu sampai kain kambingnya itu diambil gitu. Tapi ini tidak. Kalau kita mendengar dari kata-kata para petugas, ya sebenarnya itu juga bukan dari petugasnya itu sendiri sih, bukan dari petugas-petugas yang menjaga, maksudnya penjaga-penjaga kubur Yesus. Kan itu memang dari siasatnya orang-orang ahli Taurat yang mendengar kata kesaksian-kesaksian dari para penjaga. Di mana para penjaga juga menjadi salah satu bukti dari kebangkitan Kristus, karena melihat dari reaksinya. Kita melihat dari Matius 28 ayat 4. Matius 28 ayat 4 dikatakan bahwa dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi ada reaksi di sana, ada reaksi bahwa ada yang bangkit dan membuat mereka jadi ketakutan saat itu. Ada yang membuat mereka jadi kaget di saat itu. Ketika Kristus bangkit, kepada peristiwa malam itu ada yang membuat mereka kaget. Dan mereka tentu melihat apa yang disaksikan oleh mereka sendiri sebenarnya kepada para mahkamah agama. Kan di bawah-bawahnya kan itu nanti pembahasan tentang mahkamah agama yang berdusta. Yang membuat sekarang ya orang-orang Yahudi masih tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Para mahkamah agama malah membuat berita dusta, yang membuat berita bahwa Yesus itu diambil mayatnya oleh para muridnya. Tapi sebenarnya kan itu agak nggak masuk akal, karena kemungkinan itu sulit. Karena itu penjaga masih hidup juga, dan juga penjaganya kan masih hidup. Kemudian
batunya itu kan besar, susah untuk langsung tiba-tiba menyelinap macam mata-mata kan begitu, itu susah. Dan itu agak-agak kurang bisa dimengerti, kalau kurang bisa diterima lah kalau kita mendengar berita petugas-petugas atau penjaga-penjaga yang bukan ditunggangi tapi lebih disuruh sama para mahkamah agama untuk menyaksikan saksi dusta. Maksud saya adalah memberikan kesaksian-kesaksian palsu. Nah, Lukas 24 ayat 37 kita lihat. Dan di situ juga menunjukkan mereka juga merasa melihat hantu karena memang ada orang yang hadir di situ, ada pribadi yang bangkit di situ. Jadi kan ini memang mereka sendiri menyaksikan kebangkitan Kristus, dan bukti bahwa para murid itu mencuri itu kan itu jadi satu hal yang aneh. Maksud saya adalah berita bahwa Yesus itu dicuri mayatnya, itu jadi sesuatu yang aneh. Justru para penjaga mengatakan dia sedang melihat hantu. Dan mereka lari, mereka takut, mereka terkejut. Ya kalau melihat para murid kan mereka lawan, mereka jaga. Para penjaga kok takut sama para murid, orang-orang biasa kan. Ini saya yakin itu mereka melihat seseorang yang bangkit dari kuburan, itu sesuatu yang membuat mereka merasa oh ini hantu begitu. Jadi ini adalah reaksi yang bisa kita lihat ya, bahwa terbukti ada kebangkitan Kristus. Kristus itu bangkit. Kemudian kita melihat dari hari ibadah Kristen. Kita sering mendengar bahwa hari ibadah Kristen kan itu hari Minggu kan. Bukan sering mendengar. Kita tahu kan hari ibadah Kristen itu adalah hari Minggu, dan hari Minggu itu juga adalah hari pertama dari satu minggu. Jadi kan kalau kita lihat kalender kan hari pertama dari minggu itu kan dari satu minggu itu kan sebenarnya hari Minggu. Makanya memang kita menyebut ibadah kita memang hari Minggu dan bukan hari Sabat. Hari Sabat kan sebenarnya memang benar hari Sabat itu adalah hari ke-7, hari Sabtu. Dan hari Sabtu sebenarnya memang hari ke-7 dan kita tidak merayakan ibadah pada hari ke-7. Harus dimengerti di sini, hari ibadah Kristen kita adalah hari pertama. Karena apa? Karena Kristus bangkit pada hari yang pertama minggu itu. Kita coba lihat ayat-ayatnya di Lukas 24 juga di ayat 1. Dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, katakan itu ya, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi ini ditunjukkan bahwa Yesus bangkit pada saat itu, dan mereka kan habis itu mereka mendapati batu sudah terguling. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa di mana Yesus bangkit, dan hari itu adalah hari pertama minggu. Itu hari pertama suatu minggu. Dan juga Yohanes 20 ayat 1 juga mengatakan hal yang sama. Dan menarik ya, Lukas dan Yohanes ini adalah dua orang yang berbeda dengan latar yang berbeda. Lukas ini adalah orang yang berlatar non-Yahudi, Yohanes berlatar orang Yahudi. Dan kedua-duanya memiliki kesaksian yang sama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu loh. Jadi Yohanes dan Lukas juga sama-sama mengiyakan bahwa Yesus itu bangkit pada hari pertama minggu itu. Dan kemudian itu diteruskan oleh para murid Kristus dan para pengikutnya. Oleh sebab itu kita melihat dari Kisah 20 ayat 7. Kisah 20, Kisah Para Rasul maksudnya, Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Ya, semoga teman-teman masih terus bisa mengikuti ya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 dikatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, pembicaraan itu masih berlangsung sampai tengah malam. Jadi pada hari itu mereka sedang merayakan satu persekutuan. Memecah-mecah roti kan itu satu peristiwa peribadatan sebenarnya. Dan itu juga yang dilakukan pada jemaat-jemaat pertama. Jemaat-jemaat pertama mereka merayakan ibadah atau persekutuan mereka. Itu kan memecah-mecahkan roti dan sebagainya. Membuat suatu peristiwa.
Coba kita lihat. Mereka membuat peristiwa juga kan. Kita lihat hari jemaat-jemaat pertama itu di pasalnya yang tunggu. Saya nggak tulis soalnya ayatnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Di situ memang mereka melakukan peribadatan mereka memang tidak diberitahukan ya di sini memang, tapi memang tiap-tiap hari mereka berkumpul dan mereka memecah-mecahkan roti. Lalu apa dasar yang lain lagi kita melihat bahwa para pengikut Kristus merayakan persekutuan ibadah pada hari pertama minggu? Kita lihat di 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Jadi setiap minggu itu ada, mereka ambil satu waktu di mana itu adalah hari pertama. Dan disitulah mereka melakukan pengumpulan, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Hendaklah kamu masing-masing. Nah, ini memberikan bantuan, ya persembahan. Kalau ternyata penting bahwa aku juga mereka akan pergi bersama. Sudah aku tiba, aku akan mengutus orang yang kamu anggap layak dengan surat Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Tetapi pengumpulan uang bagi orang-orang kudus hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada jemaat-jemaat Galatia. Itu kan ada satu ada satu persekutuan di sana. Dan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi ada satu persekutuan di situ dan ada satu kesepakatan di situ. Setiap Paulus datang, persembahan itu sudah disiapkan pada hari pertama tiap-tiap minggu. Dan sampai hari ini kita bisa melihat bahwa hari pertama ibadah kita itu hari Minggu. Itu adalah hari pertama daripada persekutuan ibadah kita. Hari pertama dari hari Minggu ini maksud saya. Kemudian kita juga melihat dari kesaksian dan kemartiran para murid dan para saksi. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi penekanan dari berita kebangkitan Kristus. Kalau memang Kristus tidak bangkit, tidak mungkin kita akan melihat Thomas yang berani martir sampai di tanah India. Kalau memang Thomas berbohong tentang dia memasukkan tangannya ke dalam tangan Kristus itu di lubang, tapi dia berani juga mati martir sampai di tanah India. Karena peristiwa Thomas ini juga satu peristiwa yang unik ya, karena Thomas kan ragu pada saat itu. Sebenarnya sih dia bukan jadi. Nah, satu hal juga yang saya perlu jelaskan sama teman-teman, Thomas itu juga bukan seorang yang peragu-ragu gimana ya. Dia kan seringkali digambarkan sebagai orang yang peragu banget dengan Tuhan, terlalu meragukan Tuhan. Sebenarnya enggak. Kalau kita membahas tentang Thomas, saya pernah kayaknya membahas di satu tempat di mana Thomas itu diceritakan adalah satu-satunya yang berani mengatakan kepada seluruh muridnya, ayo kita berangkat bersama-sama dengan Yesus. Satu-satunya dia loh. Kalau teman-teman mungkin baca satu ayat di mana Thomas, waktu mereka mau pergi ke Yerusalem, mereka takut. Dan Thomas bilang, kita harus berani, kita harus kita harus bersama dengan Yesus. Coba saya cari ya ayatnya ya. Ada di mana di bagian ini? Maksud saya sembari saya cari ya. Maksud saya di sini adalah kenapa saya tekankan kepada Thomas. Thomas itu orang yang meragukan bahwa Kristus bangkit. Tapi kemudian dia diceritakan dia bertemu dengan Yesus dan memasukkan tangannya ke dalam lubang pakunya, bekas lubang paku Yesus. Dan kemudian dia adalah salah satu orang yang berhasil sampai di tanah India. Dan kalau tidak salah menurut beberapa penelusuran, Thomas merupakan orang yang paling jauh perginya. Dia orang yang paling jauh menginjilannya. Berarti dia benar-benar menunjukkan betapa seriusnya dia mau memberitakan pada orang-orang lain bahwa Kristus sudah bangkit. Dan itu jadi pengharapan dia. Thomas yang meragukan kebangkitan Yesus, dia pun juga yang
memberitakan kebangkitan Kristus sampai ke ujung-ujung dunia. Sampai India ini, sampai India. Dia termasuk orang yang paling jauh katanya. Saya belum menemukan. Nah, ini kalau teman-teman coba satu orang baca Yohanes 11 ayat 16. Yohanes 11 ayat 16 kan. Ya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, waktu itu kan mereka sedang mau pergi ke satu tempat. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus 4. Nah, ini mau pergi ke ini ya, ke tempatnya Lazarus saat itu. Kan saat itu kan banyak orang-orang yang tidak suka Yesus juga saat itu. Tapi ya Thomas meyakinkan teman-temannya, murid-murid yang lain. Oke, kita lanjut. Selain itu juga kita melihat para murid juga. Mereka tidak sampai menyangkal Yesus. Mereka rela sekali mati martir. Kalau teman-teman pernah pernah nonton filmnya Petrus dan kawan-kawan itu dengan judul Quo Vadis. Quo Vadis itu teman-teman pasti akan lihat. Itu cerita di mana orang-orang Kristen itu disiksa. Di situ memang cerita juga menceritakan bagaimana Petrus itu disiksa. Meskipun memang dia tidak sampai diceritakan lebih jauh lagi. Memang waktu itu memang cerita di mana Petrus katanya, ini menurut tradisi sebenarnya, di mana Petrus saat itu mau pergi dari Yerusalem kalau tidak salah, atau dari Roma. Jadi dia pergi melarikan diri dari Nero, tapi Tuhan Yesus terus datang di dekat dia. Datanglah ke dia. Terus dia bertanya sama Petrus, Quo Vadis Petrus, mau kemana Petrus? Petrus saat itu, entah bagaimana ceritanya, saya hampir agak-agak lupa ceritanya. Tapi yang saya ingat adalah Petrus itu saat itu diceritakan dia mau pergi dan dia tiba-tiba bertemu Yesus dan Yesus bertanya dia mau kemana. Dan setelah itu Petrus pergi kembali dan Petrus disalibkan, terbalik waktu itu. Karena memang dia nggak mau disalibkan sama dengan Yesus. Dia merasa tidak layak. Jadi kita melihat bukti-bukti dari kebangkitan Kristus adalah peristiwa nyata. Dan ini membangkitkan sukacita kepada para murid juga ya. Kita melihat banyak sukacita para murid dan membuat mereka juga yakin, teguh dan kuat untuk percaya kepada Yesus. Karena mereka melihat sendiri Yesus bangkit dan Yesus naik. Kita tidak membahas memang tentang kenaikan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus adalah peristiwa nyata. Membuat mereka menjadi bersukacita, membuat mereka menjadi orang yang rela mati martir. Kalau di film Quo Vadis bahkan mereka sampai ditaruh di tempat Koloseum di mana orang singa-singa datang di sekitar mereka dan memakan mereka. Dan tidak satupun mereka menyangkal Yesus. Artinya mereka melihat benar-benar, menyaksikan benar-benar Yesus itu benar-benar bangkit. Kemudian kita melihat bahwa kebangkitan Kristus itu juga adalah bagian di mana merupakan peristiwa peninggian Kristus. Ini memang di dalam sistem teologi sistematika ya. Kalau teman-teman baca banyak tentang teologi sistematika kalau membahas doktrin Kristus itu ada salah satu tema mereka adalah perendahan Kristus dan peninggian Kristus. Nah, perendahan Kristus termasuk kematiannya, termasuk penderitaannya. Tapi ada peninggian Kristus itu adalah kebangkitan, kenaikan, duduk di takhta Allah dan kedatangan keduanya untuk menghakimi. Jadi ini adalah bagian di mana Kristus ditinggikan. Bagian kebangkitan adalah bagaimana Allah meninggikan Kristus. Dan kemudian kita juga melihat bahwa peristiwa kebangkitan merupakan karya bersama Allah Tritunggal. Nah, kita bisa melihat beberapa ayat saja. Jadi teman-teman kalau lihat ini bisa di screenshot saja. Jadi kita tidak baca semuanya. Kita lihat Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Ini adalah gambaran Allah Bapa. Jadi siapa yang membangkitkan Kristus? Ketiga-tiga pribadi ini bekerja bersama.
Jadi ketiga Allah Tritunggal ini jadi pembangkitan itu adalah karya bersama Allah Tritunggal. Allah Bapa yang membangkitkan dia juga. Karena di sana di Efesus 1 ayat 20 ini gambaran Allah Bapa yang membangkitkan. Karena apa? Dikatakan duduk di sebelah kanannya di surga. Dan kemudian kita lihat juga di Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, Roh Kudus tentu, yang telah Roh Kristus, Roh Kudus, Roh Hikmat dan sebagainya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam, tapi lebih tepatnya ini memang Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi ini roh Allah atau yang kita kenal sebagai Roh Kudus yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 2 juga. Jadi Roh Kudus juga bersama-sama membawa kebangkitan Kristus itu nyata. Dan terakhir kita baca Yohanes 2 ayat 19. Satu orang baca silakan. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini di dalam tiga hari aku akan mendirikan kembali. Nah ini kata-kata Yesus ya, Yesus kepada orang-orang itu. Jadi ini gambaran di mana Yesus sedang memberitahukan dirinya tentang menyaksikan kepada para murid bahwa dia akan bangkit. Nah, jadi dia sendiri pun juga berbagian di dalam membangkitkan dirinya sendiri. Jadi ketiga pribadi ini bersama-sama membawa kebangkitan itu hadir. Dan ini menjadi satu pola yang terjadi pada kita. Jadi kita nanti akan dibangkitkan juga, Roh Kudus akan membangkitkan kita juga, dan sebagainya. Dan fakta yang lain lagi adalah kebangkitan itu adalah merupakan sebuah berita inti selain kematian. Sekaligus konstituen, artinya sesuatu yang sangat penting, yang sangat mendasar bagi iman gereja. Dan tanda penting bagi jabatan-jabatan apostolik. Jadi kalau orang mengatakan dirinya adalah rasul, dia adalah orang-orang yang harusnya adalah saksi dari kebangkitan Kristus juga. Kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ini memang adalah berita yang sangat penting bagi iman gereja. Coba kita lihat di dalam ini, kalau Kisah 1 ayat 22 ini bukti bahwa orang-orang ini adalah ayat dasar bahwa kebangkitan adalah sebagai tanda penting bahwa dia adalah seorang rasul. Kisah 1 ayat 22. Jadi tapi bukan karena hanya melihat kebangkitan lalu dia jadi rasul ya. Maksudnya orang yang disebut sebagai rasul, sebagai murid Yesus, dia bukan hanya sebagai murid Yesus, dia adalah orang yang juga menyaksikan kebangkitan. Kan rasul kan disebut artinya kan utusan. Kisah para Rasul 1 ayat 22 saya bacakan. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi para rasul itu adalah para utusan Yesus. Utusan Yesus, bukan para utusan Yesus. Itu adalah utusan-utusan Yesus yang memberitakan juga tentang kebangkitan Kristus. Jadi para rasul atau para murid Yesus, para pengikut Kristus, di dalam berita Injilnya tidak pernah melupakan tentang berita kebangkitan Kristus. Dan bahkan Paulus, kita coba lihat 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 18. Dikatakan ayat 14, 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi ada kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Jadi semua berita-berita yang tadi saya sampaikan itu akan hilang. Dan itu akan jadi satu pendustaan yang besar sekali. Kalau memang Kristus tidak bangkit. Berita-berita Injil itu akan sama sekali jadi nothing, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya kita memberitakan berita itu. Makanya tadi di awal saya sudah katakan kebangkitan Kristus adalah peristiwa nyata. Kalau bukan peristiwa nyata, itu adalah suatu hal yang berarti semua berita-berita tentang kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang bohong.
Kita tidak usah lanjut di slide-slide selanjutnya kalau memang kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang nyata. Tidak ada namanya makna kebangkitan Kristus, tidak perlu itu semuanya. Jadi kalau memang itu bukan peristiwa nyata, tapi nyatanya adalah kebangkitan Kristus adalah peristiwa nyata. Maka saya katakan di slide pertama ini adalah fakta dan juga sebagai dasar-dasar hal yang perlu kita pegang ke depan. Bahwa ketika kita memahami kebangkitan Kristus, hal yang pertama harus kita tahu adalah Kristus bangkit itu adalah peristiwa nyata. Dan ini adalah bukti-buktinya. Dan kita harus melihat bahwa ini adalah karya bersama dari Allah Tritunggal. Dan ini sudah ditetapkan oleh Allah Tritunggal. Dan juga adalah berita inti. Kalau teman-teman lupa dengan semuanya ini, mungkin nanti slide-slide selanjutnya teman-teman mungkin akan, bodoh amat, terserah. Jadi semua slide-slide ke depan ini adalah slide-slide yang memang jadi inti dari berita kebangkitan, tapi dasarnya adalah berita apa yang ada di dalam slide pertama. Kalau teman-teman lupa dengan slide pertama ini, teman-teman mungkin akan menganggap remeh dengan slide-slide yang kedua dan slide ketiga. Karena memang ini akan membahas tentang makna kebangkitan Kristus. Kita mungkin tidak akan merasa penting kebangkitan Kristus kalau tidak memahami bahwa kebangkitan adalah berita inti dari para rasul. Kalau kita menyebut diri kita sebagai para utusan Kristus, atau kita menyebut diri kita sebagai pemberita Injil, kita tidak boleh melupakan berita kebangkitan Kristus. Melupakan berita kebangkitan. Tentu kita tidak melupakan berita-berita yang lain, yaitu kematian. Tapi berita kebangkitan kan paling sering dilupakan. Orang kan paling sebut berita Injil itu sampai di mana? Yesus sudah mati buat kamu. Itu seolah-olah, wah iya ya, Yesus mau mati, rela mati buat saya. Betul. Tapi seringkali mereka juga lupakan tentang penebusan. Berita penebusan bahwa Kristus menebus kamu, artinya Kristus sudah menjadikan kamu sebagai miliknya. Nah, itu adalah berita yang penting juga, itu yang sering juga dilupakan. Dan berita kebangkitan juga paling banyak dilupakan. Banyak orang lupa untuk memberitakan pentingnya kebangkitan Kristus. Bahwa Kristus sudah bangkit. Karena Kristus bangkit, dia benar-benar pengharapan kita itu nyata. Pengharapan kita tidak sia-sia. Pengharapan kita itu benar-benar adalah suatu real, sesuatu yang akan terjadi. Pengharapan apa sih? Ya nanti kita bahas di slide ketiga, itu makna kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu penting sekali kita memahami kebangkitan itu nyata, kebangkitan itu adalah suatu berita inti di dalam berita Injil kita. Oke, kita lanjut di dalam nubuatan dalam penggenapannya. Jadi kebangkitan Kristus ini bukan sesuatu yang seperti biasanya kebangkitan Kristus itu sama seperti yang saya katakan yang lain-lain, yaitu inkarnasi dan penebusan. Bahwa itu bukan sesuatu yang kemudian baru dipikirkan, bahwa ketika Yesus lahir baru dipikirkan. Bukan, tapi itu sesuatu yang memang sudah ditetapkan sejak kekekalan, dan itu kemudian dinubuatkan, diberitahukan kepada kita oleh para hamba-hambanya. Kita lihat pertama dari Mazmur 16 ayat 10. Silakan satu orang baca. Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, itu ayat yang akan kita tegaskan. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mungkin bagi sebagian orang itu akan menganggap itu adalah kata-kata untuk Daud, ya kan? Mirip dah dengan peristiwa dengan yang Daud katakan Tuanku, yang dimana Yesus bilang tunas Daud dan bukan tunas Daud. Ada satu bagian di mana Yesus juga mengembalikan tafsiran yang benar. Kalau memang Daud adalah Mesias, mengapa Daud menyebut Mesias itu sebagai tuannya? Dan itu kan penegasan. Dan ini juga salah satu bagian di mana orang-orang menganggap ini adalah kata-kata untuk Daud. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, ini sebenarnya adalah kata-kata yang kepada Yesus. Karena itu juga kemudian dibahas oleh Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 35. Kisah Para Rasul 13 ayat 35. Coba satu orang coba lihat. Silakan. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa semua adalah murid-muridku, yaitu
jikalau kamu saling mengasihi. Nah, jadi itu bagian di mana yang kita tadi baca di Mazmur 16 ayat 10 dan itu dikutip oleh Petrus. Petrus di dalam hal ini sebenarnya mau menegaskan kembali siapa yang dimaksud oleh pemazmur ini. Nah, maka dia tegaskan ini adalah Yesus. Makanya tidak heran dia mengutip ayat sebelumnya itu di bagian sebelumnya di ayat 34 dia mengutip kata-kata dari Yesaya di mana dikatakan, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercaya yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mau menegaskan bahwa itu bukan Daud. Itu adalah Yesus. Karena apa? Daud itu mati, tapi Yesus bangkit. Daud tidak bangkit. Yesus mati dan dia bangkit. Makanya tadi bagian ini kan di awal kan Allah telah membangkitkan dia dan antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Dan itu sudah dinyatakan di dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai. Yang telah kuberikan kepada Daud. Nah Daud itu, jadi yang kuberikan kepada Daud itu adalah berita bahwa ada satu janji yang kudus yang Tuhan berikan kepada Daud, dalam artian Daud yang menyebutkan apa yang jadi berita itu. Nah maka pada Mazmur yang lain, jadi ini pengertiannya begitu ya teman-teman. Pengertiannya adalah Daud itu kemudian memberitahukan kepada kita, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, ayat 36. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan, tetapi ayat 37. Tetapi Yesus dibangkitkan Allah. Tidak demikian. Ia tidak mati. Dalam artian bukan tidak mati dalam artiannya. Dia tidak mati dan kemudian sudah selesai. Tapi dia benar-benar mati dan bangkit kembali. Itu salah satu penegasan dari Rasul Petrus bahwa orang kudusmu yang dikatakan ini adalah Yesus, bukan Daud. Kemudian kita lihat Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Silakan. Yesaya 53 ayat 10 sampai 11. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sehingga ia menanggung dosa banyak orang dan berdosa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, teman-teman kalau baca itu saja mungkin pasti, bukan mungkin pastilah. Ya, maksud saya kalau teman-teman baca itu pasti teman-teman sudah sedikit melihat ya. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang saya katakan di sini adalah ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Siapa umurnya akan lanjut ini? Siapa yang akan melihat keturunannya? Siapa yang umurnya lanjut itu? Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Padahal sebelumnya dikatakan bahwa ayat 10, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, tapi dia kemudian melihat keturunannya. Terus kemudian kita melihat itu siapa yang dikatakan demikian. Nah maka yang menarik sekali, makanya banyak orang kalau mengutip tentang nubuatan ini hanya sampai di ayat 10. Tapi kalau kita melihat ayat 11 sampai 12 itu akan lebih jelas lagi. Karena Yesus mengutip satu kata dari 3 ayat ini untuk menegaskan bahwa dia adalah yang dimaksudkan. Ayat 12 silakan. Lukas 22 ayat 37. Silakan. Lukas 22 ayat 7. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi.
Oke ya. Jadi ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ayat itu muncul di mana teman-teman? Itu ayat muncul yang di dalam Yesaya 53. Ya kan dia terhitung di antara pemberontak. Coba tadi kita kembali ke ayat yang tadi. Ya, Yesaya 22. Mana ini? Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 12 kita lihat. Kita lihat di ayat paling bawah dan berdoa untuk, dan ini kan salah satu bagian di mana itu sebagai ganti, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Itu sebagai clue sebenarnya. Yesus memberitahukan, akulah yang dimaksud. Jadi waktu itu kan peristiwa di mana Yesus mau ditangkap waktu itu. Tapi Yesus katakan tidak perlu. Nah, memang harus digenapi bahwa dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Makanya dikepungkan. Makanya nanti kan kita lihat nanti akan ada pengepungan. Itu kan mau menceritakan di mana Yesus akan ditangkap, dianggap sebagai pemberontak-pemberontak. Itu kan apa yang Yesus mau beritahukan kepada kita. Jadi nubuatan-nubuatan ini sebenarnya sudah memberitahukan kepada kita bahwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang memang menjadi bukti, menjadi kesaksian kepada kita bahwa kita masuk di makna kebangkitan, bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Jadi berita-berita nubuatan itu menunjukkan bahwa atau memberikan kesaksian akan kemesiasan Kristus. Bahwa Kristus adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi, oleh Daud di dalam Mazmurnya, oleh Yesaya di dalam kitabnya. Bahwa Kristus itu adalah Mesias itu akan bangkit. Mesias itu tidak akan melihat kebinasaan, dia akan bangkit. Jadi kita harus melihat bahwa Kristus itu adalah Mesias. Dari nubuatan-nubuatan termasuk di dalam nubuatan tentang kebangkitan. Bahwa Mesias itu akan bangkit. Itu adalah salah satu bentuk, salah satu tanda, dan Kristus yang menggenapinya, bukan siapa-siapa. Tidak ada satu pemimpin agama atau pendiri agama lain yang bangkit. Tidak ada satupun pendiri agama yang mati dan bangkit. Hanya Kristus yang mati dan bangkit. Itu adalah berita keunikan Kristus. Itu adalah berita yang dimana menjadi satu berita yang penting sekali dari atau berita yang sangat-sangat menjadi bukan hanya khas, tapi menjadi satu hal yang menawarkan. Dalam artian menawarkan adalah menjadi satu yang menjadi daya tarik. Jadi daya tarik yang kuat dari berita kekristenan. Karena ini adalah sesuatu yang menarik sekali. Karena tidak ada satupun loh pendiri agama yang kemudian tiba-tiba dia mati, terus dia bangkit, tidak ada. Inkarnasi pun tidak ada. Hanya Kristus yang inkarnasi, dia mati dan kemudian dia bangkit. Untuk menunjukkan kepada kita untuk apa? Kesaksian kedua, yaitu keilahian Kristus. Kristus harus bangkit. Selain menunjukkan kemesiasannya, itu juga menunjukkan keilahiannya. Coba kita lihat di dalam Roma 1 ayat 4. Dan itu juga yang ditegaskan oleh Paulus di dalam Roma ini. Itu adalah penegasan Paulus kepada kita. Apa pentingnya kebangkitan Kristus? Pentingnya adalah menunjukkan bahwa Kristus itu adalah anak Allah. Makanya di dalam Roma 1 ayat 4 dikatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dinyatakan oleh kebangkitannya dikatakan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi ini menunjukkan keilahian Kristus. Dan juga menunjukkan hubungannya dengan Allah Bapa. Karena di dalam Yohanes ini banyak membahas tentang dia adalah anak Allah juga. Dia adalah punya hubungan dengan Allah Bapa, hubungan dalam pengertian ya dia sebagai Allah anak atau Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yohanes 5 ayat 18, coba kita satu orang baca. Kita lihatlah. Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 5. Ya, silakan. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Kristus mau membuktikan dirinya dan kesaksiannya bahwa dia adalah anak Allah
Karena dia sudah memberitahukan itu kan terus meneruskan dari Yohanes 5 ayat 18, 16 ayat 28, menunjukkan beritanya itu loh. Jadi kebangkitan itu menunjukkan beritanya dia. Kesaksian akan beritanya dia. Berita bahwa dia adalah anak Allah. Kemudian dikatakan 16:28 kan dia juga menunjukkan kepada kita dia adalah aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. 14 ayat 9 juga menegaskan kepada kita bahwa dia datang dari Allah. Dan untuk menunjukkan kepada orang-orang itu, ya dia menunjukkan bahwa dia bangkit. Dia menunjukkan apa yang jadi kesaksiannya dia. Jadi dia memberitahukan dia adalah datang dari Allah. Jadi karena makanya dia disebut anak Allah, datang dari Allah. Jadi sebutan anak Allah itu juga adalah gambar kata-kata gambaran. Jadi bukan berarti Allah beranak ya. Jadi ini bukan pengertian Allah anak adalah Allah yang Allah Bapa beranak seperti konsep-konsep dewa Yunani. Ya, Zeus kan melahirkan bukan melahirkan Zeus maksudnya Yesus. Zeus itu kan membuat anak begitu kan sama orang-orang begitu, enggak seperti itu. Jadi ungkapan Allah anak itu istilah menunjukkan dia itu dari Bapa. Allah Bapa adalah sebagai sumber. Nah, jadi dia keluar dari Bapa juga. Kan itu kan salah satu pengakuan iman kita. Pengakuan iman gereja adalah Kristus itulah keluar dari Bapa, bukan akhirnya keluar dari Bapa. Masuk Roh Kudus keluar dari Bapa. Nah, jadi Yohanes 5 ayat 18, 16, 28 dan 14 ayat 9 itu menjadi salah satu dasar untuk mengatakan dia adalah anak Allah, kemudian dibuktikan dengan dia bangkit. Jadi kebangkitan Kristus itu penting untuk menunjukkan kepada kita sekalian bahwa dia adalah anak Allah. Bahwa apa yang dia beritakan tentang dirinya itu benar. Termasuk kebangkitannya dia pada hari ketiga. Dia sering memberitahukan kepada kita dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian kita juga, dan ini juga salah satu poin penting kenapa kebangkitan Kristus itu penting. Mengapa tadi saya sudah dahului? Kenapa saya membahas tentang Yohanes 5, 18, 16, 28. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa kenapa Yesus harus memberitahukan dia adalah keluar dari Bapa, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, pas pada hari yang ketiga. Itu sebenarnya mau menunjukkan satu keteladanan akan ketaatan Allah. Karena dan juga menyaksikan tentang dirinya tentunya, menyaksikan tentang dirinya bahwa ini dia benar loh, seluruh perkataannya dia benar, termasuk ketika dia mengatakan dia bangkit pada hari yang ketiga itu benar-benar menunjukkan benar loh dia, apa kesaksian saya benar, apa yang saya katakan itu benar. Itu menunjukkan keilahiannya juga, bahwa dia adalah anak Allah, itu benar, dan semua kesaksiannya itu benar. Atau lebih kita balik, apa yang dia saksikan tentang dirinya itu benar, maka apapun yang dia katakan di dalam berita Injil itu benar. Jadi memang menunjukkan betapa pentingnya kebangkitan Kristus itu. Pada hari ketiga itu benar-benar penting sekali untuk menunjukkan keilahian. Betapa Kristus itu adalah Allah, anak Allah yang harus kita percayai. Jadi itu pentingnya memberitahukan tentang kebangkitan Kristus. Selain itu juga menjadi teladan buat kita. Betapa dia dengan tetap setia menjalankan tugas. Sebagaimana Abraham menjalankan tugas. Abraham kan dengan penuh keteladanannya, dia kan salah satu adalah dia taat kepada Allah. Dan itu juga menjadikan dirinya sebagai saksi-saksi iman. Atau kadang-kadang orang sebut sebagai pahlawan iman. Kan di Ibrani 11 ayat 19 kan itu menjadi saksi-saksi iman. Ada orang-orang sebut juga sebagai pahlawan iman. Nampak? Jadi dia akan tercatat ceritanya. Ceritanya termasuk adalah ketika dia mau mengorbankan Ishak. Di mana waktu dia mengorbankan Ishak, hal yang paling menjadi motifnya adalah dia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi ini keteladanan Kristus juga nampak di sini. Kristus mengatakan kepada halayak bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kan banyak kan di dalam Matius 12 ayat 40. Coba satu orang baca aja salah satu ayat. Matius 12 ayat 40 deh. Silakan.
Matius 12 ayat 40, Kak. Mm. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi ini menunjukkan Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga, karena memang pada saat itu yang dimintakan, tanda yang diminta oleh orang-orang ahli Taurat. Mana tanda bahwa kamu Mesias? Ya dia tunjukin, dia kasih tahu, ya kamu mungkin saya kasih tahu hanya tanda Yunus, yaitu apa? Yaitu bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu kebangkitannya itu benar-benar nyata. Dan para ahli Taurat sebenarnya melihat itu, tapi mereka meredam. Dan itu yang saya masih mendalami tentang kenapa kemudian ahli Taurat itu terus meredam. Ada yang menafsirkan memang ya karena ahli Taurat takut dengan kepopulerannya Yesus, atau mereka takut juga karena mereka sudah banyak berdusta sama orang-orang. Jadi menjaga integritas atau kata-kata dari mereka lah, untuk menyaksikan kata-kata mereka bahwa Yesus itu penyesat dan sebagainya. Ya mereka mengatakan berita kebohongan bahwa Yesus itu dicuri mayatnya. Kenapa saya katakan begini? Karena saya percaya juga ahli Taurat itu bagaimanapun juga itu dipuji oleh Yesus. Jadi lepas daripada Yesus itu mereka tidak percaya, kita harus melihat bahwa Yesus itu memuji para ahli Taurat. Bahkan pernah mengatakan kalau kehidupan keagamaan kita tidak lebih daripada ahli Taurat, artinya kehidupan keagamaan ahli Taurat itu standar. Kalau kita tidak seperti mereka, ya kita kalah. Hidup rohani kita bahkan tidak diterima. Kita main-main dalam kehidupan rohani dilihat Tuhan. Kalau kita tidak standar ahli Taurat. Jadi makanya saya katakan saya tidak mengerti kenapa kemudian mereka jadi seperti itu. Hanya mereka tidak percaya padahal sudah diberitahukan tentang kebangkitan Kristus. Jadi mereka bukan seolah-olah antagonis banget ya. Orang ahli Taurat kan seringkali digambarkan antagonis sekali. Ya dia melawan Yesus. Ya sebenarnya sisi lain mereka itu ada baiknya sebenarnya. Mereka menjaga orang-orang Israel saat itu karena mereka sudah takut sama peristiwa pembuangan. Kan mereka kan dibuang karena mereka sadar akan hal itu, bahwa mereka tidak taat kepada Allah. Itu kenapa mereka dibuang. Jadi kita juga harus menghargai para ahli Taurat. Ahli Taurat itu juga sudah menjaga kerohanian Israel, tapi mereka tidak mengerti lebih dalam. Makanya tidak semua loh ahli Taurat kan, orang-orang di mahkamah agama itu melawan Yesus. Ada beberapa bagian menunjukkan mereka sebenarnya tahu, percaya. Dan juga salah satu yang paling mencolokkan Nikodemus. Nikodemus dari orang-orang mahkamah itu. Tapi dia percaya. Tapi sebelumnya mungkin dia tidak percaya, kemudian dia baru bertanya kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Nah, selain dia adalah berita menyaksikan tentang keilahiannya, keteladanannya, tapi ini juga sebagai berita pengharapan. Akan apa? Pertama kita lihat akan pembenaran kita. Kebangkitan Kristus itu bermakna untuk pembenaran kita. Karena kemarin kan kita sudah membahas tentang penebusan Kristus. Bahwa Kristus itu menebus kita. Dengan kematiannya, dia menebus kita. Dengan cara apa? Penebusan itu adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia menggantikan kita. Untuk apa? Mendamaikan kita. Cara mendamaikan adalah bagaimana? Yaitu dia mati. Dengan dia mati, dia menjadi wakil dari kita. Makanya dia menjadi manusia. Jadi teman-teman harus runut tuh dari inkarnasi, kenapa dia harus menjadi manusia. Kemudian dia mewakili kita, maka dia harus menjadi manusia, dia mewakili kita. Dan bagaimana dengan perwakilan itu menebus kita, yaitu dia dengan dia mati di atas kayu salib. Maka hukuman kita ditanggung kepada dia. Nah, bagaimana kita bisa jadi orang yang diterima oleh Tuhan? Karena kita dibenarkan. Kita diterima oleh Allah karena kita dibenarkan. Karena kita mengalami pembenaran oleh Tuhan. Jadi pembenaran itu adalah status kita. Kita menjadi orang benar. Menjadi orang benar bukan karena kita melakukan kebenaran. Tapi tentu nanti kita akan mengalami itu. Tapi
Awal disebut kita sebagai orang benar karena kita dibenarkan. Karena Kristus, karena kesatuan di dalam Kristus. Bagaimana kita menjadi satu ketika kita beriman. Bagaimana kesatuan itu berhasil adalah ketika dia menggantikan kita. Dia dihukum karena kita. Nah, kebangkitan adalah itu adalah pemicu untuk pembenaran kita. Andai kata Kristus tidak bangkit, maka korban penebus salahnya dia, penebusan kita, korban penebusan itu seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya 53, itu tidak bermakna sama sekali kalau Kristus tidak bangkit. Kita coba lihat Roma 4 ayat 24. Semoga teman-teman masih terus bisa ikuti. Jadi teman-teman melihat ya pentingnya kita memahami kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, Kristus korbannya itu tidak akan berhasil. Jadi kebenaran firman Tuhan itu dalam. Bukan hanya sekedar tahu Kristus itu mati. Loh kok gampang banget ya. Kristus itu mati kemudian kita diselamatkan. Enggak gitu caranya, ada caranya. Ada standar dasar-dasarnya. Bukan melupakan semua apa yang sudah dikatakan oleh Allah sebelum-sebelumnya. Yaitu betapa pentingnya ada korban. Betapa korban itu harus diterima. Bukan hanya sekedar diberikan korban. Jadi kita harus sadar juga ini. Bahwa ketika kita menyampaikan korban itu belum tentu diterima oleh Tuhan. Nah, Kristus ketika mengorbankan dirinya itu belum tentu diterima. Kalau dia tidak bangkit, pembenaran kita pun tidak akan terjadi. Maka di dalam Roma 4, ayat 24-25 itu menegaskan hal itu. Coba satu orang baca, silakan. Roma 4 ayat. Silakan. Roma 4, 24-25, silakan. Roma 4 ayat 24-25. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah itu kan ditegaskan bahwa Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kebangkitannya itu demi pembenaran kita. Maksud saya kebangkitan itu membawa pembenaran kita. Penebusannya diterima ketika dia dibangkitkan. Jadi betapa pentingnya Kristus itu bangkit. Kemudian kita juga memahami bahwa Kristus bangkit itu membawa penebusan kita. Kita ditebus ya, tadi saya sebenarnya sudah dibahas ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, salah satu ini sebenarnya penegasan tadi. Jadi Kristus itu datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, bukan semua orang. Di Kristus datang, pelayanan Kristus adalah dia mati dan di situ dia menjadi tebusan buat kita, menjadi penebusan kita. Penebusan itu sangat salah satu kalau kita memahami penebusan itu adalah sesuatu yang mahal sekali. Harganya mahal, itu benar-benar mahal karena Kristus itu sampai mengorbankan dirinya. Kalau Kristus tidak mengorbankan dirinya, tidak ada korban yang sanggup menyelamatkan kita. Dan korban Kristus itu sekali untuk selamanya. Tidak sampai tiap hari kalau kita buat salah, kita buat korban lagi. Tidak sampai seperti itu. Betapa pentingnya Kristus itu. Betapa baiknya Kristus itu. Dan kemudian kita melihat kebangkitan Kristus itu juga membawa kita ada pengharapan akan kehidupan kekal. Ini poin terakhir. Coba satu orang baca Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Tadi kan sudah dikatakan bahwa dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, itu kan gambaran dia akan naik dan dia pergi ke sana menjadi menyediakan tempat bagi kita. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi dia datang kembali loh. Nanti datang ke penghakiman kedua, kedatangan kedua dia akan menghakimi. Di situ adalah bagian di mana menunjukkan dia benar-benar hidup. Dan kemudian itu juga menunjukkan, memberitahukan kepada kita bahwa dengan kebangkitannya dia, dengan kenaikannya dia, itu ada satu pengharapan bahwa akan ada kehidupan kekal buat kita yang percaya. Karena dia bangkit. Karena dia benar-benar bangkit, dan dengan kebangkitannya dia mengatakan dia akan datang kembali dan membawa kita kepada Allah di dalam kerajaan surga nanti. Jadi ini satu berita kebangkitan menjadi satu kesukacita kita, teman-teman. Andai kata kelak nanti kita meninggal, kalau kita percaya kepada Kristus yang benar-benar nyata. Jadi kalau teman-teman ikuti dari awal, ini sebenarnya menjadi sukacita loh. Itu menjadi satu dasar kenapa para martir itu berani mati untuk Kristus. Karena Kristus itu benar-benar peristiwa nyata. Kristus itu benar-benar hadir, dan Kristus itu adalah pribadi yang benar-benar adalah dari Allah. Jadi teman-teman kalau memahami dari awal itu, saya berharap sekali teman-teman dibangun imannya. Berharap sekali teman-teman jadi celik bahwa siapa yang kita percayai ini adalah pribadi yang benar-benar nyata, pribadi yang benar-benar dari Allah. Dia adalah anak Allah, dan dia akan membawa kepada siapapun yang beriman kepadanya, akan membawa pengharapan akan kehidupan kekal. Maka penting sekali kita selalu mengingat kebangkitan Kristus. Itu membawa pengharapan kita, berita pengharapan akan pembenaran dan akan kehidupan kekal. Jadi kalau teman-teman takut mati, sudah mulai beriming-iming akan kematian, ingat kebangkitan Kristus. Dan juga ya, ini juga jadi dasar buat saya. Satu waktu ini saya pernah saksikan kepada satu teman saya, ada satu orang yang pernah bertanya, kalau nggak salah Sam, saya pernah tanyakan, bukan tanyakan sih, pokoknya ujung-ujungnya pertanyaannya tentang setan. Tentu kan bicara tentang setan kan ada memang entitas-entitas tertentu yang memang sampai membunuh kita. Nah, kemudian bicara tentang, bukan tentang setan. Ini tapi kita akan kaitkan dengan persoalan setan yang kadang-kadang sanggup untuk melukai kita. Nah, ini ada satu orang. Kan kalau setan kan kadang-kadang kalau kita tengking ya mereka pergi. Kalau orang-orang psikopat contohnya. Maksud saya begini, kita pasti akan menerima kasus-kasus di mana kita akan melihat orang-orang psikopat, orang-orang yang saya katakan mungkin mirip setan, yang mau membinasakan kita, orang-orang yang membunuh kita. Ya pasti kita akan temui orang-orang itu. Saya pernah satu kali pernah di teror ya. Saya sampai hari ini sih saya nggak tahu, tapi saya agak curiga dengan satu orang yang dulu pernah agak-agak gimana ya, karena saya dulu pernah pimpin satu komsel, bukan saya yang dirikan, saya hanya meneruskan dari satu ketua pendiri kami sendiri. Jadi ada satu pendirinya teruskan ke saya, dan salah satu kalau tidak salah saya dengar tadi ada suara Kak Travel. Soalnya di layar kalau saya sudah share screen ini tidak bisa lihat siapa-siapa lagi. Jadi saya dengar Kak Travel tadi ada. Jadi Kak Travel termasuk salah satu bagian komsel di mana pernah saya pimpin di sana. Nah, komsel itu dulu pernah ada satu orang, dia nggak suka sekali. Dia mencoba untuk menutupnya. Nah, saya curiga karena dari suaranya dia itu mirip dengan dia dulu waktu itu awal-awal bukan WA dulu, SMS. Dulu kan free kan itu gampang ya. Cuma bayar Rp439. Kemudian satu harian itu bisa terus-terusan. Jadi ya dia pakai saya pakai saya bisa jawab dia dan sebagainya. Jadi dia awal-awal teror saya, kemudian terornya berbeda. Saya cuma curiga dia karena suaranya kemudian sama waktu dia telepon. Jadi waktu dia teror pertama dia ngomong apalah bahasa Cina sebagainya, saya nggak ngerti apa, terus dia pakai bahasa Manado dan sebagainya. Kemudian dia telepon. Satu waktu dia pernah telepon terus matiin. Nah, satu waktu dia telepon, dia ajak satu orang dan dia ancam-ancam saya, bla 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 bla, awas kau, aku bunuh kau, bla bla bla. Saya bilang begini, oke, tidak apa-apa. Silakan kamu cari saya. Saya cuma percaya satu hal. Kalau Tuhan mau tolong saya,
Itu waktu saya kayak masih SMP. Bukan, SMA. Waktu pimpin Komsel saya masih SMA, kelas 2 atau kelas 3, saya lupa. Waktu itu, sorry, saya masih ingat, sorry. Bukan waktu Komsel atau apa ya. Saya agak lupa ya. Pokoknya saat itu dia benar-benar ancam saya. Dia mengatakan, dia orang lain sih sebenarnya. Dia ajak satu orang, soalnya seorangnya udah beda. Dia bilang, ya saya mau pukul kau, habisi kau. Saya cuma bilang satu hal sama dia. Karena saya percaya dengan berita ini ya, makanya saya mengatakan sama dia, oke, kalau memang kamu mau cari saya silakan. Kalau memang nanti kita ketemu dan kamu mau habisi saya percaya satu hal. Kalau Tuhan mau tolong saya akan ditolong. Saya akan dijauhkan daripada semua itu. Tapi kalaupun Tuhan tidak tolong, saya percaya saya masuk surga. Kalau memang saya pun jadi mati, ya saya sudah selesai, saya pergi ke dalam kerajaan Allah. Sekarang pertanyaannya, kamu gimana? Orang itu habis itu langsung gimana gitu, habis itu dia tutup teleponnya, habis itu sampai hari selesai dari itu dia nggak pernah lagi teror saya. Kemudian ada satu orang lagi, teman saya sebenarnya, teman saya yang akhirnya satu waktu saya bisa ajak dia Komsel. Dia uji saya sebenarnya, dia uji kesabaran sampai dia bilang, kamu sabar juga ya orangnya. Dia tantang, atau bukan tantang, dia ancam. Ini lewat SMS. Pas kan waktu itu pakai tri kan tadi saya sudah bilang. Jadi dia bilang bahwa saya mau habisi kau nanti pulang sekolah. Saya cuma bilang satu pernyataannya sama. Ya kalau kamu mau habisi silakan. Kalau Tuhan mau tolong saya aman, kalau enggak ya sudah saya masuk surga. Bagaimana dengan kamu? Tuhan lihat kamu loh, pukul saya dan bunuh saya. Kamu gimana? Saya tak kasihan loh sama kamu. Nah hari itu dia jadi ngaku. Waktu itu kan dia bilang, sebenarnya awal-awalnya kan dia bilang, oh ya nggak apa-apa, saya aman nanti sama Tuhan. Oh mana Tuhanmu? Ya sudah, kalau memang Tuhan nggak tolong ya sudah, saya tetap akan selamat kok. Saya di dalam kerajaan Allah. Jadi waktu cerita, kenapa saya ceritakan ini? Itu situ memang benar-benar jadi satu kesaksian lah buat teman-teman. Kalau teman-teman mungkin mengalami hal-hal seperti itu ya beritahukan aja. Dengan satu keyakinan bahwa Kristus itu akan menyelamatkan kita. Even mungkin kita tidak diselamatkan saat itu, saat kita mau dihabisi. Tapi kita selamat di akhirat nanti. Mereka yang kasihan justru. Orang-orang yang membunuh, habisi kita sebenarnya orang-orang paling kasihan. Mereka dikuasai oleh kedagingan mereka. Tanpa sadar mereka sedang dicatat kesalahan mereka. Maka kita perlu doakan mereka. Oh ya, satu hal sebelum nanti selesai ya. Ini sebenarnya sudah mau selesai. Di ayat-ayat selanjutnya teman-teman bisa baca ya. Satu ayat. Contoh, saya mau coba baca satu ayat juga, satu lagi. 1 Korintus 15 coba. 1 Korintus 15 sebelum saya tutup. Dan saya ada sedikit pengumuman juga tentang doa. 1 Korintus 15 ayat 20. Nah, dikatakan di sini ya ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, ini dasar bahwa dia adalah yang sulung. Yang sulung untuk apa? Ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi memang kita menunjukkan kepada kita bahwa dengan kebangkitan Kristus itu menjadi awal buat kita. Kita akan mengalami kehidupan kekal. Kita juga akan dibangkitkan suatu kelak nanti. Dengan tubuh kemuliaan. Nanti itu pembahasan lain lagi tentunya. Jadi teman-teman ya berharap terus percaya, ingat selalu kebangkitan Kristus. Ingat bahwa Kristus dengan kebangkitannya telah membawa pembenaran kita. Membawa penebusan, pendamaian kita dengan Allah, dan juga membawa kita kepada kehidupan kekal. Maka penting sekali lagi ingat kebangkitan Kristus. Nah, tadi saya sudah awali tentang doa juga ya, bukan awali, tadi saya sudah sebut tentang doa. Jadi ke depan kita nanti ada rencana hari Selasa sampai hari Kamis kami ada suatu persekutuan doa. Namun saya tidak mau membuat itu jadi hal umum. Jadi kalau teman-teman mau ikut nanti bisa, mungkin nanti saya kasih info lagi, nanti bisa daftar ke satu tempat, satu orang. Dan disitulah nanti dari dia nanti di share. Jadi nggak langsung share seperti biasanya kan di MBA dan sebagainya. Jadi saya tidak mau jadi umum sekali ya. Orang-orang yang mau berkomit, mau ikut
di dalam persekutuan doa. Jadi kami setiap hari Selasa sampai Kamis, rencananya baru sementara ini Selasa sampai Kamis. Jadi 2-3 hari aja dalam seminggu. Dalam waktu 30-45 menit kita berdoa bersama. Jadi itu nanti ada baca Mazmur, sharing sedikit, doa bersama. Itu yang dulu saya lakukan bersama Kak Travel sebelum saya pergi ke Jakarta dan kuliah, dan sampai sekarang saya sudah lulus dan kuliah dan kerja, maksud saya kerja di kampus ini. Nah, jadi itu sudah sekitar 5 tahun lalu kalau nggak salah. Kan saya dari 2015 saya kuliah, 2020 saya lulus, sampai sekarang saya kerja di sini di kampus, dan ya sekitar dari tahun 2014-2015 dulu kami buat Beston yang sama. Saya mau buat itu lagi bareng dengan Kak Travel dan teman-teman juga yang lain. Ada Sam. Ya teman-teman kalau mau ikut nanti saya infokan ke siapa nanti mau diajak. Jadi ini hanya orang-orang yang mau komit untuk kita bisa berdoa bersama. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan, untuk mengingatkan kita bahwa kita telah menerima hidup kekal dari Kristus, dan kita saling mendoakan orang lain supaya mereka juga percaya kepada Kristus. Jadi kita harus tetap kuat. Oke, sampai di sini saja firman Tuhan sampai hari ini. Nanti pengumuman lebih lanjut saya kasih tahu. Nah, ini ada pengumuman tentang lanjut. Nextnya kita nanti akan membahas tentang supremasi Kristus. Kita akan membahas, kan kita seringkali mendengarkan bahwa Kristus adalah jawaban atas semuanya. Dan kita juga diajak untuk meninggikan Kristus. Lalu memang apa sih kemuliaan daripada Kristus sampai dia harus ditinggikan? Maka kita akan membahas itu di dalam seri Kristologi yang terakhir, yaitu supremasi Kristus. Dan juga kita setiap hari Sabtu per 2 minggu, jadi per 2 minggu, setiap hari Sabtu per 2 minggu, jadi kita membahas tentang seri tokoh Alkitab. Itu semacam komsel, semacam KTB, teman-teman bisa ikut. KTB untuk orang-orang yang ikut MBA. Karena memang MBA lebih banyak berat di bahasan tentang doktrin, LKH lebih banyak memang tentang bahasan kehidupan Kristus. Kita bisa sharing-sharing di sana. Jadi kita membahas seri tokoh Alkitab, kita berefleksi di sana. Kita bahas tentang Kain. Kemarin tentang Adam, ada Hawa, sekarang Kain. Dan bulan Agustus kita akan membahas ini, teman-teman. Ya, berharap teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman bisa catat tanggal-tanggalnya setiap bulan per Agustus nanti kita bahas tentang seri eklesiologi. Kita membahas tentang gereja. Kita bahas tentang gereja adalah tubuh Kristus, apa artinya, apa makna tentang gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan. Di situ kita akan sedikit membahas tentang tentang apa sih yang disebut dengan gereja. Ya, gereja kan bukan gedungnya, kan ada orang-orang sebut begitu. Sistem pemerintahan gereja ada 3 di sana, kita akan bahas di situ. Kita akan bahas sedikit sistem pemerintahan gereja, ada 3 jenis umumnya. Dan juga kita akan bahas tentang makna disiplin gereja. Berharap teman-teman bisa hadir di bulan Agustus. Minggu depan juga hadir, ikut supremasi Kristus. Sampai di sini saya mau akhiri sesi saat ini. Nanti sesi diskusi, saya, sebelum kita masuk sesi diskusi, saya minta berdoa. Saudara Sam, silakan. Bapa di dalam surga, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami semua di sini untuk belajar ya Tuhan, untuk lebih mengerti lagi Tuhan kehendak-Mu ya Tuhan lewat MBA ini. Kiranya Tuhan pakai terus MBA ini untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan yang sesuai kitab suci. Ya Tuhan, sebentar kami akan masuk sesi diskusi, kiranya Engkau sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Ini ada satu orang baru lagi. Selamat datang ya, Julindra Toha. Selamat bergabung untuk MBA hari ini. Kalau boleh tahu, Julindra Toha dari mana nih? Kalau boleh tahu. Mungkin sinyalnya susah ya. Oh ya udah, tidak apa-apa. Oke, selamat datang, selamat bergabung untuk MBA hari ini. Oke, hari ini kita diskusi atau mau tanya jawab, silakan teman-teman. Ada apa yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada sesuatu yang mungkin teman-teman kurang jelas tadi di bagian-bagian pembahasan kita, silakan teman-teman tanyakan. Adakah? Saya, Kak. Oke, silakan. Baik, mungkin tadi saya kurang menjelas dengan baik. Saya ingin bertanya tentang apakah
implikasi makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Oh ya, oke. Oke. Ya Terima itu kasih, jadi Kak. oke. Itu tadi sebenarnya di bahasan tentang makna kebangkitan Kristus ya. Makna kebangkitan Kristus sudah jelas. Implikasinya adalah itu menjadi kekuatan kita. Sebelum itu juga menjadi implikasi buat gereja. Pertama itu sebagai kekuatan kita di inti sebagai iman gereja. Gereja punya kekuatan di mana sih? Berita Injil. Nah, berita Injil punya kekuatan di mana? Kebangkitan Kristus. Bahwa Kristus itu benar-benar pernah hadir di dalam dunia, dan dia adalah anak Allah, dan bukti bahwa dia adalah anak Allah dia bangkit pada hari ketiga. Jadi benar-benar jadi ya dia benar-benar hadir gitu. Dia benar-benar adalah anak Allah dengan kebangkitannya, dan itu menjadi sesuatu berita penting yang juga dibangkitkan oleh yang dikeluarkan oleh para rasul. Jadi salah satu itu implikasinya. Jadi berita penting, jadi berita kekuatan dari gereja. Jadi gereja punya kekuatan di Injil, Injil punya kekuatan di berita kebangkitan. Di mana ya semua berita Injil itu benar-benar nyata, seluruh dampak atau pengaruh dari Injil itu, yaitu bahwa dari Injil itu menunjukkan kabar baik bahwa kita diterima oleh Allah, menerima pendamaian, ditebus oleh Kristus. Semua itu dapat kita terima karena Kristus bangkit. Orang yang beriman kepada Kristus, kalau Kristus tidak bangkit sama sekali, iman itu akan sia-sia. Tapi karena Kristus bangkit, semua imannya itu benar-benar menjadi satu pengharapan. Jadi dia iman, mengalami pengharapan yang pasti, dan mengalami keselamatan. Jadi keselamatan itu pasti karena apa? Karena ada kebangkitan Kristus. Kristus memastikan semua perkataannya itu benar, termasuk dengan kebangkitannya. Jadi teman-teman kalau memahami tadi dari awal ya, mengapa kita harus tahu Kristus itu bangkit dan benar-benar adalah nyata, termasuk nyata bahwa dia benar-benar bangkit pada hari ketiga, dan dia sudah memberitahukan bahwa dia adalah anak Allah. Jadi kesaksiannya itu jadi kuat ketika dia bangkit dan benar mengatakan bahwa dia bangkit pada hari ketiga, dan dia juga merujuk kepada kata-kata nubuatan. Jadi teman-teman lihat semua itu jadi satu kesatuan. Makanya tadi saya katakan dasar awal hilang, ini semua slide kedua itu akan jadi hilang semuanya. Jadi karena Kristus benar-benar bangkit, dia benar-benar menunjukkan dia adalah Mesias, dan dia adalah anak Allah, dan itu jadi teladan buat kita, dan juga menjadi pengharapan kita bahwa kita benar-benar dibenarkan, bahwa kita benar-benar ditebus. Kemudian kita akan mengalami kehidupan kekal. Jadi implikasi gereja termasuk kekuatan gereja, makanya gereja penting sekali terus memberitakan Injil. Karena memang benar-benar Kristus sudah bangkit loh. Para rasul memberitakan Injil itu karena Kristus bangkit. Sebelumnya mereka itu banyak lesu-lesu. Waktu Kristus belum bangkit, Kristus mati, itu mereka lesu semua kalau teman-teman baca kisah Injil. Tapi ketika Kristus bangkit, itu jadi kekuatan mereka. Dan jadi dasar mengapa kita harus menginjili. Dan betapa menginjili dan menunjukkan bahwa ada keselamatan yang pasti. Bukan dengan perbuatan baik, tapi iman kepada Kristus. Dan iman itu tidak sia-sia. Kira-kira seperti itu. Terjawabkah? Ya Kak, terima kasih. Jadi intinya adalah bahwa implikasinya adalah di mana itu sebagai kekuatan dan harapan bagi setiap orang percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar, bahwa ia betul bangkit sehingga memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih. Iya, baik, sama-sama. Pak, saya mau bertanya Pak, itu ada yang bilang begini Pak, katanya alasan keselamatan bisa hilang, mereka mengalaskan bahwa katanya itu Yudas 12 murid yang dipilih dari antara bangsa Yahudi tanpa membaca, yang dibilang salah satu diantaranya iblis, tapi dia memaksakan gitu, dia berkata katanya itu baca dong, itu Yudas dipilih katanya, itu kan Yudas dipilih loh katanya, terus karena dia nggak bisa mengerjakan keselamatannya jadi hilang itu. Untuk menjawab yang seperti ini bagaimana ya Pak? Kan ya yang tadi kisah Rasul 1 ayat 22. Yudas itu digantikan. Yudas itu digantikan sama orang.
Kisah Rasul 1 ayat 15-22 menunjukkan bahwa Yudas sudah ditolak dan sebutan kepada rasul itu sudah tidak kepada Yudas. Makanya Yudas tidak pernah disebut rasul. Orang yang dipilih murid Yesus itu dipilih sebagai yang dipilih itu adalah Matias. Dan juga di kitab Yudas sendiri, itu kitab Yudas teman-teman, pasalnya cuma 1. Itu ada bagian kata-kata Yudas. Tunggu, ada satu bagiannya. Tunggu, saya cari ayatnya. Tunggu. Itu ada pembanding di kemudian. Ada satu perbandingan, bukan di Yudas, saya lupa di bagian mana ya. Ada satu ayat menunjukkan perbandingan bahwa Yudas itu orang yang ditolak, orang fasik. Saya lupa di bagian mana ayat itu. Tunggu ya. Ada satu bagian sebenarnya menunjukkan bahwa bukan di Yohanes juga sebenarnya. Ya, di kitab Yudas. Tapi tidak ada bagiannya. Bukan. Ada satu bagian sebenarnya menunjukkan Yudas itu adalah orang fasik yang ditolak oleh Allah. Dan kemudian itu juga, ya paling jelas sih sebenarnya tadi yang Kisah Para Rasul tadi ya. Ada satu bagian saya lupa di bagian mana. Kisah Para Rasul 1 tadi ya. Jadi Yudas itu digantikan. Jadi Yudas ya dipilih sudah. Tapi dia akan melanggar, dia mengingkari janji Tuhan. Dan dia bunuh diri. Jadi titiknya bukan hanya ketika dia titik parahnya dia bukan hanya, memang di titik paling pertama adalah ketika dia dia menjual Yesus. Tapi sebenarnya yang paling parah lagi adalah dia kemudian itu kan bunuh diri setelah itu. Makanya kemudian ada pemilihan baru di Kisah Para Rasul 1. Yudas ini telah memilih sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terpelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumbah keluar. Ya teman-teman, kalau lagi makan, sorry. Hal itu telah diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Tunggu. Jadi harus ditambahkan ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi itu menunjukkan ada pergantian. Yudas itu sudah digantikan oleh Matias. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya sudah dijawab ya. Nah, kalau dia misalnya mengutip lagi, katanya para nabi itu bernubuat palsu. Padahal kan kita tahu itu jelas untuk di sini ada kata demi namaku, aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman mereka menubuatkan kepadaku penglihatan bohong, ramalan kosong. Tapi mereka bilang lagi, itu kan berarti itu jelas mereka itu nabi, cuma diakuin palsu karena mereka pada saat palsu baru diakuin palsu. Sebelumnya mereka belum diakuin palsu, itu berarti klaim kosong lagi ya pakai kalau seperti itu. Sorry, saya nggak nangkap maksudnya gimana? Mereka bilang keselamatan bisa hilang dengan berkata lagi para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Nabi siapa? Yang mengutip Yeremia 14 ayat 14, katanya para nabi itu bernubuat palsu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, tidak memintakan mereka. Hubungannya dengan keselamatan, di mana dia mau tekankan? Iya, Pak, makanya dia bawa ayat itu, Pak. Makanya kita juga tadi bingung juga itu apa hubungannya makanya. Ya, kalau dia bilang katanya itu hamba-hamba Tuhan loh katanya, namun mereka nggak dipilih, alasannya katanya karena katanya karena memang karena mereka nggak bisa mengerjakan keselamatannya gitu alasannya. Ya mungkin tanya lagi, mungkin nanti apa maksudnya. Karena
kalau udah nggak nyambung kita harus kebalikan sebenarnya. Kalau kita ada sedikit perdebatan ya kita harus bilang kita harus sesuai dengan tracknya. Ini tracknya di mana? Tolong jelaskan. Kalau udah Ini saya nggak nyolot ngerti. bilang ini tracknya dong, ini gini-gini, nggak usah lagi ya pakai, berarti udah hentikan aja kalau kayak gitu ya. Ya kalau dia sudah agak-agak gimana debat-debat kusir itu kita diamkan sejenak. Oh, belum kan. Aduh, bener. Jadi jangan sampai ada image bahwa ya orang-orang Kristen. Kita memang kalau memang nggak, kita ada baiknya memang untuk lebih banyak, lebih ramah dibandingkan. Ya ada orang-orang tertentu memang kalau dia di dalam apa namanya di dalam wadah perdebatan ya silakan, itu memang saling gontot-gontotan, tapi mereka ada aturannya. Ya seperti Mike, Pak Ngadas, ada Pak Muriwali kan mereka ambil tempat, mereka sediakan wadah, nggak sampai debat-debat kusir. Kalau debat kusir kita belajar untuk lebih ya sudah kalau memang begini ya sudah, bagaimana lagi. Yang lucu, jadi lucunya Pak juga, yang lucunya dia bilang lagi Pak Muriwali sama Pak Esa itu cuma ngomong kosong katanya di YouTube, katanya nggak mungkin bisa menang lawan saya, coba lawan saya katanya pasti kalah semua itu di YouTube. Kalau dia begitu, gimana? Aduh. Ya kalau begitu ya sudahlah, diamkan saja, doakan orang-orang itu dulu. Iya Kira Pak. seperti itu. Thank you Pak, sorry ya jadi luar konten mungkin saya hari ini agak nggak fokus sebenarnya. Oke, selanjutnya kira-kira ada yang mau ditanyain? Ya Bes tadi ada. Iya Kak, saya sih bukan untuk bertanya tetapi sedikit berefleksi menceritakan dan juga minta pendapat dari Kakak Dejan tentang pengalaman saya bahwa pernah saya ditanyakan seorang PGI. Jadi PGI itu pembantu guru Injil. Oh ya. Oke. Jadi dia pernah bertanya ke saya bahwa kenapa Yesus Kristus itu tidak mati saja? Kenapa harus bangkit? Di situ saya sedikit kebingungan setelah saya memikirkan saya berpikir bahwa kalau memang Yesus Kristus itu mati saja tanpa harus bangkit, berarti kita orang Kristen kita masih ada dalam lumuran dosa gitu. Jadi makna kebangkitan itu berarti kita bebas dari yang namanya dosa dan juga kita bebas dari kuasa maut. Mungkin itu yang saya menjadi jawabannya saya ke beliau. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Kakak Dejan. Iya, nggak apa-apa. Itu juga bagus bahwa memang menunjukkan bahwa kalau Kristus tidak bangkit ya seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ya kita tidak mengalami hidup kekal, kita tidak mengalami keselamatan, karena memang aturannya adalah korban ketika diserahkan itu ada ada tanda di mana itu harus diterima dulu baru penebusan itu selesai. Jadi ada asap tertentu di mana bagian itu memang menunjukkan oh ya benar-benar Yesus Allah telah menerima korban itu. Nah, dengan kebangkitannya itu sebagai tanda bahwa korban penebusannya dari dirinya itu diterima oleh Allah. Jadi bukti bahwa korban penebusan Kristus itu berhasil adalah ketika dia bangkit. Itu ada aturan-aturannya. Maka betul kata kamu bahwa ketika Kristus tidak bangkit ya tidak akan ada pengharapan sama sekali. Karena kan memang Alkitab mengatakan, kita sajikan Alkitab, ayat-ayat Alkitab mengatakan bahwa kalau Kristus tidak bangkit ya pengharapan kita sia-sia. Ya berarti kita tidak akan diselamatkan. Jadi seperti itu juga tidak bagus. Ya tinggal kamu tambahkan tentang ayat-ayat yang tadi saya sudah sebutkan tadi, ayat-ayat yang menunjang betapa pentingnya kebangkitan itu. Kira-kira seperti itu. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Dari Marianti mungkin, ada yang mungkin kurang jelas atau bagaimana mau ditanyakan, silakan. Adakah?
tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, Jelas, Kak. oke. Kalau memang tidak ada, kita selesai sampai di sini. Sedikit tadi saya sudah infokan bahwa nanti setiap hari Selasa, sebenarnya setiap Selasa, mulai dari hari Selasa, nggak tahu apakah sampai Rabu atau sampai Kamis, kita ada semacam beston, berdoa bersama lah. Ya, itu sebagai tanda kita juga bersyafaat buat teman-teman kita, buat orang-orang di luar sana. Ya, semoga Tuhan menyertai mereka. Ya, kita bukan hanya berdoa untuk negeri kita, negara-negara luar, banyak juga peristiwa-peristiwa yang terjadi sama mereka. Ya, saya percaya, dan kita juga harus mengerti bahwa doa itu juga adalah sesuatu kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Allah telah memberikan cara doa itu untuk memberikan kuasa atau memberikan satu pertolongan kepada orang-orang. Banyak orang-orang bisa bertobat. Itu karena melalui doa-doa juga. Nah, kita sering juga dengar kata-kata seperti ini. Di doa ibuku, namaku disebut. Dan dari doa ibuku tiba-tiba kita ada perubahan-perubahan, ada kesuksesan di sana. Dari doa-doa kita bisa seperti sekarang dan sebagainya. Atau ya bukan hanya ibu atau orang-orang wali-wali kita, penjaga-penjaga kita yang memelihara kita mungkin. Ya, mereka pasti berdoa buat kita. Mereka nggak sampai terlalu menjauhkan kita. Makanya kita sampai hari ini masih ada sampai hari ini. Dan juga kita doakan orang-orang lainnya. Jadi kita hanya berdoa, kita baca Mazmur dan berdoa setiap hari Selasa. Awal ini untuk minggu depan kita mulai dari hari Selasa. Minggu depan kita mungkin hari Senin sampai Rabu. Ya, nanti bisa dipikirkan lagi. Kalau teman-teman mau hadir, nanti saya infokan ke siapa orangnya. Jadi ini sebenarnya awalnya dari saya dengan Kak Travel. Jadi kami mau niat untuk membuat suatu beston. Ya sekitar 30-45 menit aja. Berdoa aja. Kita tidak berdoa, sharing sedikit, berdoa, selesai. Jadi teman-teman bisa sediakan waktu kalau mau. Jamnya sekitar 7 atau jam 8 malamnya di Jakarta. Jam 8 malam Jakarta lah. Karena Kak Travel baru ada jam-jam seperti itu. Dan nanti hari Sabtu depan kita ada LKA, minggu depan kita ada MBA lagi. Setiap hari Minggu kita ada MBA. Ya selama memang tidak ada halangan-halangan ya. Ya ke depan juga ini saya sedikit mau informasikan sama teman-teman ya. Ya nanti ada kemungkinan sekitar bulan September kita ada satu pelatihan buat teman-teman yang memang memerlukan, yang mungkin sementara mau khotbah, mau belajar menjadi pengkhotbah, dan nanti mungkin pergi ke satu tempat persekutuan, dia mau bersharing firman. Ya, nanti saya ajarkan sedikit pelatihan khotbah, bagaimana kita menggali firman Tuhan. Jadi semacam pelatihan khotbah untuk awam lah. Itu nanti teman-teman. Ini memang untuk mempersiapkan buat teman-teman yang lain yang sering sudah ikuti LKA supaya bisa menjadi orang-orang yang juga sharing firman Tuhan nanti di LKA. Jadi bukan hanya saya atau suatu Yabes atau Kak Travel, nanti sedikit diizinkan orang-orang untuk bisa sharing firman Tuhan juga. Supaya nanti kelak teman-teman suatu saat nanti punya penginjilan dan mau memuridkan orang, teman-teman sudah punya modal. Jadi saya akan adakan itu kalau tidak ada halangan. Saya juga kan memang di sini kerja juga di kampus di bagian akademik dan literatur. Jadi itu juga kadang-kadang bisa tiba-tiba tugas-tugas dari kampus, tugas-tugas kerja tentunya. Jadi teman-teman doakanlah semoga itu bisa terjadi, supaya teman-teman bisa diperlengkapi. Dan 2 minggu depan nanti kita sedikit ada belajar penata layanan, supaya nanti di bulan Agustus ya acara MBA bukan hanya sekedar saya yang banyak ngomong kan. Ya teman-teman juga bisa belajar juga menjadi penata layan. Kita ada sedikit semacam liturgi, tapi nggak sampai liturgi ibadah ya, yang sampai ada persembahan. Karena memang saya tidak membuat MBA ini untuk sebagai gereja kedua, tidak. MBA-nya sebagai satu tempat di mana kita belajar untuk pendalaman Alkitab. Ya, kita bahas dari sisi doktrin dan sesuai dengan Alkitab. Kira-kira seperti itu yang jadi pengumuman. Ya kita mau berdoa untuk penutup, dan saya minta saudara Kak Travel udah pergi ya. Si Kuanti Vira aja deh. Vira bisa pimpin kita dalam doa. Oh iya, sebelum Vira berdoa,
kita juga doakan buat saudara Sam ya. Sam lagi ulang tahun. Sam juga bersyukur dia masih hidup sampai hari ini ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Selamat ulang tahun untuk Sam, dan juga kita doakan buat saudara Henok yang sedang sakit dan sedang sakit COVID dan katanya sudah mulai pulih, agak-agak pulih. Ya, kita berdoa supaya semakin lebih pulih lagi, kita bisa bekerja lagi dan bayar-bayar tagihan ya, Bro Henok ya. Dan ada kerja kan itu perlu sekali ya. Oke, kita doakan untuk mereka berdua juga. Nah, jadi silakan Saudara Fira pimpin kita dalam doa. Baik, saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur Tuhan, boleh kami naikkan kehadirat-Mu, menandai segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami, walaupun dalam bentuk virtual, tapi kami meyakini, kami percaya bahwa kami menerima berkat yang sama daripada-Mu. Terima kasih atas waktu yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas pengetahuan yang baru yang boleh dibawakan oleh Kak Dejan, sehingga semuanya dapat tertanam baik di hati dan pikiran kami, sehingga mampu kami praktekkan, mampu kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menghayati karya kebesaran-Mu melalui kebangkitan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami Sam yang mungkin bisa mengalami pertambahan usia. Kami tidak bisa menambahkan 1 detik pun usia kepada saudara kami, tapi kami yakin, kami percaya tepangan tangan-Mu lah yang akan senantiasa menyertai dia melalui pertambahan usianya dalam tugas tanggung jawab dan kehidupannya. Kami juga berdoa untuk saudara kami Henok yang sedang dalam kelemahan tubuh, Kau akan selalu menyertai dia, membimbing dia, memberikan kekuatan, memberkati obat-obatan yang dia konsumsi, sehingga itu dapat menunjang kesembuhannya, sehingga ia dapat pulih, sehingga dapat melanjutkan tanggung jawab dan pekerjaannya. Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mengakui segala dosa kami, segala keterbatasan kami. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Sampai jumpa di waktu ke depan. See you. Shalom. Shalom. Terima kasih semuanya. Shalom.